Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi bersama saya Uli di channel Wisata Nusantara. Pemirsa Wisata Nusantara, saat ini saya berada di wisata Gunung Kendil. Nah, hari ini kita akan menuju perjalanan menuju Puncak Suroloyo untuk mengetahui sejarah-sejarah yang ada di Puncak Suroloyo. Yuk ikuti perjalanan kita, monggo. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Puncak Suroloyo dan di sebelah kiri saya sudah hadir narasumber. Kita akan kenalan dulu dengan beliau. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Kalian Bapak sinten nih kok? Kan nama Pak Marjo. Pak Di Marjo. Suroloyo gitu loh. Oke. Nah, Bapak bisa dijelaskan mungkin ya Pak, diceritakan secara singkat mungkin terkait dengan Puncak Suroloyo ini. Monggo Bapak. Ya, terima kasih untuk kita secara singkat saja karena untuk cerita-cerita kita memang enggak semuanya kita pahami, dan dari sisi itu kita memang secara budaya ini untuk Suroloyo khususnya ini memang ada makanya ini kita bikin patung Punokawan. Ini sebenarnya ya karena itu sebagai pamomong. Jadi pamomong untuk rakyat kecil kan gitu. Nah, jadi untuk Suroloyo ini memang sebagai pancernya bumi Nusantara kan seperti itu. Nah, dari situ memang ada dua sisi yang harus kita pahami sebenarnya, karena sebagai kerajaan ya sebelum adanya agama itu masuk, memang di sini sudah mempunyai hak adab agama yang budi pekerti yang baik kan di situ. Nah, dari situnya memang dari yang kemarin ini memang punya budi pekerti yang lebih baik kan di situ. Makanya kita harus bisa menjalankan andap asornya dari masyarakat kecil, walaupun kita hidupnya di gunung tapi kita merasa kayak di kota kan seperti itu. Maka dari itu marilah kita sama-sama untuk menggali secara budaya yang lebih baik, karena budaya kita itu budaya yang adiluhung, yang lebih baik. Nah, adab sopan santunnya dari situlah ini kan memang agama kita sebelum ada Islam itu sudah punya agama budi yang lebih baik kan di situ. Nah, karena ini ada masuknya dari sisi kerajaan Islam pertama dari Sultan Agung itu, makanya kita ya itu kan bisa dijadikan satu lingkaran. Jadi satu lingkaran itu walaupun kita juga menjalankan secara budaya Jawanya, tapi kan itu sebagai pondasinya kita, budaya itu budaya Jawanya. Islam itu kan kita sebagai bajunya, sebagai agamanya. Nah, dari situ bisa dijadikan satu. Makanya kita berdoalah menurut agama kita. Kalau kita Islam ya kita namakan berdoa secara Islam kan seperti itu. Nah, dari situ memang banyak versi-versi untuk wilayah Suroloyo ini. Memang banyak tempat, yaitu yang namanya Kayangan Suroloyo, terus Repat Kepanasan, Sariloyo, Kaendran, Sendang Kawidodaren, Sendang Simbarjoyo, Sendang Kadiwatan,
Pertapan Mintorogo, Pertapan Gedalisodo, Pertapan Indrokilo, dan Kumitir, Krondowaru, Cokro Kembang, Suduk, Pangudal-udal. Nah di situ memang kalau dari dilihat secara garisnya itu sebagai replikannya sejarah pewayangan kan di situ. Nah dari situ makanya kita bikin sebagai simbol untuk Punokawan itu sebenarnya cuma di sisi itu memang apa ya, memang untuk wisata Suralaya itu memang baru adanya cuma patung Punokawan kan di situ. Terus di situ juga ada relief yang namanya relief para dewa-dewa kan di situ. Itu ada Bedoro Guru, Bedoro Narodo, Bedoro Indro, Bedoro Bromo. Kan di situ memang kita bikin karena apa ya? Biar anak-anak generasi kita itu harus tahu di sisi tentang cerita wayang ini, yang seperti ini apa, yang seperti ini apa kan. Kita bisa memahamkan, kalau enggak itu ya kita enggak bisa kan di situ. Karena biar bisa anak-anak yang muda, generasi muda juga tahu ya Pak ya. Lah ya di situ memang kita harus ada ya di sisi itu. Kalau sekarang memberi contoh enggak ada wujudnya, anak-anak sekarang udah enggak bisa lagi. Harus ada contoh yang realnya gitu loh. Jawaban begitu. Lajeng kemudian ada legenda-legenda Pak yang mungkin dari Puncak Suralaya ini yang... Ya kalau untuk legenda-legenda itu memang kalau untuk di sisi cerita ya, bukan di sisi cerita karena tiap tahunnya memang itu dijalankan. Dan satu suro itu kan memang ada kirap dan jamasan, itu memang udah tradisi dari nenek moyang kita karena itu memang dari pusakanya HB9 kan itu. Nah dari situ memang secara pusaka itu memang tiap tahunnya memang harus dikirap dan dijamasi di Sendang Kawido Daren kan seperti itu. Itu memang untuk masyarakat di sini dan di Kecamatan Samigaluh atau Kapanewon Samigaluh kan seperti itu. Kemudian Bapak untuk kisah atau sejarah pewayangan kados pundi Pak, mungkin bisa diceritakan singkat, monggo. Ya kalau untuk sejarah pewayangan itu memang secara di sini kan ada tempat Pertapan Mintorogo, itu pertapannya Begawan Ciptoning. Nah dari Begawan Ciptoning itu karena memang itu pertapannya Janokawan seperti itu. Nah dari situ memang banyak versi-versi untuk sejarah cerita lah, untuk cerita pewayangan. Nah cerita pewayangan itu panjang karena di sisi itu yang namanya ini Kahyangan ini memang tempat kahyangannya Bedoro Guru. Nah dari Bedoro Guru itu aja sudah banyak versinya, versi sebagai ajudannya, sebagai banyak halnya. Kalau di situ memang secara budayanya sekarang sudah hampir punah, hampir hilang. Tenang karena anak-anak zaman sekarang udah nggak mau di sisi kita bisa mendengarkan tentang sejarahnya pewayangan kan di situ. Nah kita gali, ya kita harus ada yang mempublikasikan bagaimana cara anak-anak muda kita bisa mendalami secara garis besarnya secara budaya Jawa kan di situ. Karena budaya Jawa memang
ya termasuk budaya yang paling adiluhung, andap asoring, sobositane, anak-anak orang-orang dulu memang masih seperti itu. Makanya kita sebagai generasi-generasi yang muda sekarang, Mbak harus tahu ya, mempublikasikan seperti ini bukan hal ranah yang mudah. Kita juga ya banyak sulitnya, kadangkala masih ada tekanan-tekanan yang tidak bisa kita dapatkan kan di situ. Nah dari situ memang dari sejarah pewayangan itu memang banyak hal, karena yang namanya Suduk Pangudal-udal itu memang juga tempat pusakanya para sangyang-sangyang tadi kan di situ. Nah dari situ sudah bisa dijabarkan, tapi tentang penjabaran itu memang agak apa ya, agak jauh lah. Maka kita harus berhati-hati karena menjabarkan di situ memang nggak mudah. Di sisi itu memang sangat-sangat apa ya, sangat riskan, karena banyak hal dan banyak versi yang bisa disalahgunakan di situ kan di situ. Ya makanya yang kita harus kita publikasikan yang ranahnya kita sebagai memberi tahu kepada generasi-generasi kita yang muda sekarang, ya kita harus yang lebih realnya saja kan di situ. Kalau secara detailnya dalam kita juga nggak berani menyampaikan itu kan itu ya mungkin di situ mungkin semua mudah-mudahan anak muda sekarang bisa memahami secara budaya-budaya yang adiluhung itu, karena budaya Jawa yang budaya kita dari nenek moyang kita. Begitulah Mas. Nah itu harus dikasih tahu sama yang anak-anak muda sekarang. Ya bagaimanapun kalau ada yang orang-orang tua kita harus kita hormati dan harus kita yakini bahwa beliau karena memang hidupnya udah lebih dulu, ya kita harus ada sopan santunnya kan di situ. Dan saya Bapak mungkin bisa juga diceritakan terkait yang Sabdo Palong ya. Itu bisa terkait perjanjian-perjanjian itu, monggo Pak. Ya, ya mungkin kalau tentang perjanjian ya, ini kalau perjanjian itu memang kalau di sini itu memang cuma untuk apa ya istilahnya, untuk tempat pertemuannya. Jadi pertemuannya itu memang belum secara perjanjiannya, tapi adu kasektennya kan seperti itu. Jadi kalau tempat perjanjian yang secara detailnya itu kan memang di Magelang, di daerah Tidar kan seperti itu. Nah di situ memang ada yang namanya tempat perjanjiannya Syekh Subakir sama Eyang Sabdo Palon kan di situ. Nah untuk secara apa ya istilahnya kencung kekuatannya itu memang dari Suralaya ini. Ya dari situlah ada yang namanya puncak Sariloyo. Itu memang untuk intisarinya, dan itu memang untuk ada tempat rapatnya para dewa. Itu namanya repat kepanasan. Itu memang semuanya ada ceritanya, karena kita juga belum kita pahami secara satu persatu, tapi kan dari legenda rakyat kan seperti itu. Kan mungkin di situ. Kalau kita sejarah memang kita nggak tahu sejarah, tapi kalau cuma cerita dalam legenda masyarakat ya sedikit-sedikit kita tahu kan di situ. Mungkin di situ aja. Kalau untuk perjanjian itu memang perjanjiannya yang di Tidar kan seperti dan itu. Gunung Tidar nih Kak. Kita butuh ngajak anak muda untuk tetap menjaga budaya kita nih Pak, budaya Jawa ini nih, dengan cara bisa belajar dari berbagai macam hal gitu nih, tentang pewayangan, bahkan tentang budaya-budaya sekitar kita juga harus kita jaga terus ngaten nih Pak. Itu memang sangat perlu karena budaya-budaya yang seperti itu makanya kita harus
kita publikasikan itu sebenarnya biar anak-anak muda itu paham, kalau bisa ya kita ajak sebagai generasi yang lebih baik kan di situ. Bukan agama kita, agama kita memang harus perlu, agama kita perlu karena itu sebagai ageman. Tapi kalau budaya adat dan adiluhungnya itu memang itu yang lebih realnya kan budaya andap asor, ngelembah mana kan di situ. Matur nuwun Pak Marjo atas semua penjelasannya. Matur nuwun.